Kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Anda sedang online, sahabat, di smartphone Anda ketik m.sasfmsurabaya.net. Ada M-nya depannya, maka Anda bisa melihat siaran kami di Studio 1 SAS FM. Apa kabar Anda, sahabat, di Senin pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda yang mungkin sedang di jalan tetap ya. Kesabaran tentu yang utama, karena siapa yang sabar itu disayang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan makhluk Allah yang selalu bersabar, sahabatnya, menghadapi berbagai macam keadaan. Amin ya rabbal alamin. Saya Alik A3, sahabat. Di Gatekeeper ada Arin Rosalina. Kita ada di program Dialog Keselamatan. Dan tema kita, sahabat, untuk edisi kali ini agak sedikit nyambung juga dengan program talkshow kita yang hari Sabtu ya, di Sosio Kota, yang mana di sana kita memang mengkritisi terkait keadaan jalan. Kemarin itu juga bersama Balai Besar PUPR juga, Kementerian PUPR hadir ke sini juga di yang 5 ya, di Balai Besar yang 5 itu Jawa Timur. Jadi kemarin hadir di sini juga memberikan bagaimana penanganan jalan rusak. Di sana memang diakui bahwa jalan rusak ini semakin meningkat karena tahu curah hujannya ini juga tidak menentu sepanjang tahun ya, kemarau basah. Jadi ini juga pengaruh terhadap aspal yang ada di jalanan. Tentu musuh aspal ini adalah air. Nah, kalau itu Sosio Kota memang membahas tentang itu, sahabat. Nah, di Dialog Keselamatan ini bagaimana sih agar Anda itu selamat saat jalan itu rusak? Nah, kita bahas bersama Pak Arsad yang hadir di Studio 1 SAS FM. Nanti insya Allah ada Pak Komang juga. Nah, Pak Arsad ini sahabat dari Dharma Safety Drive ya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik nih Pak ya. Alhamdulillah. Lancar Pak kesininya? Alhamdulillah. Jadi sekarang Pak Iqbal kelihatannya seluruh rekan-rekan kepolisian itu diterjunkan di jalan ya, sehingga di perempatan-perempatan itu semuanya diatur ya. Jadi kita bisa, istilahnya nggak ada yang serobotan lah mas. Ya padat tetap ada jalan, tapi tetap tertib, bisa tetap lancar. Karena lebih pagi mungkin ya petugasnya. Betul, lebih pagi, dan mereka juga semuanya harus berjaga dulu gitu loh. Iya. Ya itu yang bagus lah. Artinya bahwa kemacetan yang terlalu padat itu bisa berkurang. Pak Iqbal. Ini salah satu ya. Iya, salah satu untuk perubahannya lebih pagi. Jadi perubahannya itu karena memang Surabaya itu kalau pagi itu kan waduh crowdednya ya. Crowdednya minta ampun gitu kan. Ya alhamdulillah ada terobosan seperti itu. Jadi kalau telat 15 menit misalnya waktunya jam 6 jaga tuh. Ya. Jam 6.15 itu sudah efek ya Pak ya? Iya. Ngekor ya. Tapi ya harusnya kita sebagai pengguna jalan yang sekarang ini adalah sebagai pelajaran. Artinya kalaupun nantinya setelah ini petugas kepolisian dikurangi di jalan, ya toh, sekali waktu mungkin dikurangi karena apa Pak? Kita harusnya tidak melanggar lagi. Kan kita sudah belajar kan sekarang kan? Belajar untuk tertib kan? Harusnya. Nah, tertib itu harusnya tetap harus ada dalam hati kita. Mandiri dalam diri sendiri ya. Betul. Tidak tergantung kalau ada petugas tertib deh. Ya. Kalau nggak ada enggak. Karena keselamatan itu kan tanggung jawab kita sendiri sebenarnya ya Pak ya. Iya. Oke. Harusnya kepolisian itu tidak perlu seperti itu kalau kita sadar. Sebenarnya sebagai pengingat dan pembantu ya polisi. Betul. Makanya ini kan diingatkan dari teman-teman kepolisian. Harusnya setelah ini tetap harus seperti ini. Kan gitu. Iri Pak sama Singapura Pak ya. Nggak ada polisi di sana. Disiplin itu tidak bisa karena kesadaran mas. Jadi disiplin itu karena memang harus ada tindakan tegas dulu. Mungkin kalau di sini kalau kita lihat Jepang dulu itu bisa disiplin kayak gitu ya, karena kalau orang antri nggak mau antri, kalau di sana kalau kita lihat di YouTube itu ya dipukul pakai rotan kan. Ya, setelah sekian tahun akhirnya mereka mau disiplin kan. Apa perlu dipukul dulu kan gitu tuh pertanyaannya. Kalau di sini kayak gitu Pak, wah itu langsung viral Pak di Twitter, di YouTube itu. Enggak, nanti Komnas HAM mesti teriak-teriak kan gitu. Nah kan? Itu dia. Iya. Kalau di Jepang kok nggak teriak-teriak ya Pak ya? Nggak ada Komnas HAM di sana mas. Nggak ada ya. Oke baik sahabat, silakan ya bagi Anda ini yang mau konsultasi. Anda pagi-pagi tadi barangkali tidak sempat
mobil tidak sempat dibawa ke kantor gara-gara mungkin ada sedikit masalah begitu. Kemudian Anda ingin konsultasi, nah ini boleh tanya-tanya di sini ya bersama Pak Arsad di sini di teleponnya 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Anda juga boleh bertanya menanggapi terkait tema yang kita bahas yaitu pengaruh jalan rusak bagi kendaraan. Pak Arsad, kalau kita amati di jalan-jalanan di kita nih, kita bilang jalan rusak ini tentu macam-macam ya. Jalan rusak yang kita tahu berlubang, itu pasti ya Pak ya? Apalagi Pak biasanya? Bergelombang. Atau misalnya istilahnya apa tuh? Keriting itu beda ya istilahnya? Ya bersama lah. Bersama ya, gelombang. Kan keriting itu kayak rambut itu gelombang-gelombang ya? Oke. Jadi berlubang, gelombang gitu. Kemudian mungkin apa ya Pak ya? Yang lainnya? Ya mungkin dia tergenang air. Nah, itu kan bisa juga. Ya tergenang air, atau mungkin kalau jalan itu permukaan aspalnya itu sudah mulai mengupas, itu kan kelihatan batu-batunya. Nah itu ya istilahnya kalau kita ngomong jalan rusak itu ya artinya yang simpel aja bahwa kondisi jalan itu tidak mulus gitu aja, macam-macam kan, bisa seperti itu, bisa licin karena banyak tanah, kan berarti kan jalannya rusak juga itu, banyak tanah atau mungkin banyak lumpur, atau mungkin jalannya itu tadi banyak lubang, gitu loh. Baik, ini yang selama ini banyak dikeluhkan orang ini adalah lubang Pak, lubang begitu. Kita akan coba cari pengaruhnya nih Pak. Ya. Kita di motor dulu deh kayaknya nih. Ya. Kalau motor itu pengaruhnya kalau sering masuk di apa ya, lubang-lubang jalan ini, apa sih Pak pengaruhnya? Komponennya apa aja nih yang akan bisa rusak? Iya. Jadi gampang sih gini. Semua kendaraan sama aja, motor dan mobil juga sama. Yang paling dekat bersentuhan dengan aspal itu adalah ban kan? Ban, betul. Nah, ya kan. Ban dulu. Ban, setelah ban kemudian atasnya adalah velg, ya velg, setelah velg suspensi, suspensi, baru setelah suspensi baru kemudian balur rangkanya kan, baru setelah rangka disebarkan. Kalau kemana itu Pak? Disebar kemana-mana, termasuk ke pengendara juga kan? Ke pengendara, ke mesin juga Pak ya? Mesin juga, pengaruh juga, gitu loh. Nanti kita lihat kalau mesin seberapa banyak sih pengaruhnya kan gitu. Ini yang paling sentuhan adalah ban Pak. Ban dulu, ya. Akan seperti apa bannya kalau banyak kejeglong misalnya kayak gitu ya? Jadi ban itu sebetulnya dia tugasnya selain sebagai gesekan antara roda dan aspal sehingga dia bisa bergerak, mencengkeram aspal itu, dia juga sebagai peredam sebetulnya, peredam dari getaran yang terjadi karena permukaan jalan yang tidak rata kan gitu kan. Nah kalau ban ini sendiri dia mesti, kenapa terbuat dari karet? Karena karet kan fleksibel kan. Karet itu fleksibel, jadi dia walaupun jalannya bumpy atau bergelombang atau keriting seperti tadi, atau mungkin banyak makadam seperti jalan makadam, dia tetap berusaha untuk kembali ke bentuk semulanya. Ban itu kan di dalamnya ada serat-serat baja yang untuk memperkuat dia. Nah, masalahnya kalau memang dia melewati jalan yang istilahnya berlubang, kita ngomong berlubang aja. Kira-kira kita tinggal ngitung beban yang diterima ban itu, kira-kira kalau rumusnya kemarin setengah mv kuadrat. Setengah m itu adalah berat dari total kendaraan, v kuadrat adalah kecepatan kendaraan itu. Bisa dibayangkan kalau saya berat sekitar 60, kecepatan sekitar 40 km per jam, berarti kan setengah berat saya berarti 30 kali 40-nya kuadrat. 40 kuadrat kan 1600 kan. 1600 kalikan 30. Nah, kira-kira sekian Newton itu yang harus ditahan oleh ban. Ya. Nah, tapi banyak kan dua ya Pak ya? Sama-sama segitu juga ya? Hampir sama kan? Bersama. Yang kena duluan mesti depan. Karena yang menghantam duluan sebetulnya kendaraannya pada saat kita
direm atau kita menghadapi seperti itu, yang kena duluan kan depan. Karena gaya sentrifugal itu kan ke depan, momen inersia itu kan ke depan. Kalau kita lari terus langsung suruh berhenti kan mesti kedorong ke depan. Berarti gaya itu yang terdorong duluan adalah yang di depan. Jadi beban yang besar di depan. Ban depan ya sebenarnya. Ban di depan. Ban yang depan. Kelihatannya sih kayak ban belakang ya Pak ya, yang nahan gitu ya. Ban belakang itu cuma ngimbangi aja Mas. Sebenarnya ngimbangi aja. Oke. Ini kadang-kadang nggak masuk juga di logika saya. Makanya kalau kita ngerem itu kenapa? Gampang aja. Kalau kita lari, terus kita dipegangin suruh berhenti, itu pasti kedorong ke depan kan? Bukan kedorong ke belakang, tapi kedorong ke depan. Berarti daya dorongnya itu ke depan. Lah karena kita pegang setir, yang kita dorong siapa? Roda depan. Depan ya. Oke. Jadi bebannya berat sebenarnya depan ya. Roda depan. Walaupun agak jauh juga dengan kita kadang. Iya. Oke. Baik. Kalau sering keceglong tadi itu Pak di lubang-lubang, bannya ini kalau kita lihat fisiknya atau bentuknya akan bagaimana nih? Kalau melewati jalan-jalan berlubang yang harus kita perhatikan adalah tekanan udaranya. Jangan sampai tekanan udaranya itu berlebihan itu juga nggak baik. Atau kurang. Nah, kalau berlebihan begitu dia menyentuh lubang, menghantam lubang, ya kan, itu kan berarti dia kayak dipukul kan. Kita tadi kecepatan 40 aja sekitar 16 kali 3 berarti 3 kali 4 sekitar 48 kN. Itu berat sekali kan. Nah, kalau tekanan dia sudah terlalu tinggi di ban itu, kecepatan tekanannya sudah tinggi, ditambah tekanan impact dari dia menghantam lubang itu, akibatnya ban itu akan pecah kan. Bisa pecah ya Pak? Bisa pecah, karena batas maksimalnya dia punya juga batas tekanannya berapa PSI gitu kan, dia punya juga. Nanti diantem seperti itu kan, dia kemungkinan pecah juga. Oke. Lah kalau dia tekanannya kurang, nah, kalau tekanannya kurang berarti kan dia kan efek peredamannya terhadap kendaraan juga berkurang kan, sehingga dia efek tumbukannya ini, natapnya tadi sama lubang itu bisa merambat sampai ke velgnya kan. Nah, velgnya yang rusak juga gitu. Kalau tekanannya kurang itu ya? Iya, bannya sendiri begitu dia istilahnya tekanannya kurang dan kena tumbukan dengan lubang itu, di dalamnya itu kan dia ada serat-serat bajanya, itu bisa putus. Kalau putus biasanya kalau yang paling gampang itu bannya melentung gitu loh. Iya, nggak rata ya. Ada bannya kadang-kadang ada yang melentung itu kemungkinan karena itu jadi seratnya putus itu, dalamnya. Di situ kan ada 2 serat-seratnya. Nah, itu putus, dia deformasi juga kan. Baik. Nah, Pak, melendungnya tuh sebenarnya kelihatan sedikit sekali, apa ada yang langsung kelihatan gitu Pak? Ada macam-macam tergantung dari lukanya dia kan. Kalau lukanya dia semakin gede ya kelihatan. Tapi kalau lukanya kecil ya kemungkinan nggak terlalu kelihatan. Terus efeknya kalau misalnya udah agak gede gitu melendung yang terhadap kita jalan gimana? Efeknya gini, yang paling gampang itu gini. Roda itu kan berputar. Berputar itu kan dia harus semuanya, permukaannya roda itu harus semuanya rata. Kalau nggak rata efeknya apa? Sama kalau kayak kita main waktu kecil kita main tali kasih batu, kita putar-putar. Gitu. Kalau dia stabil gitu kan dia putarannya rata. Coba kalau putaran kita nggak stabil, kencang nggak kan istilahnya jegluk gitu kan. Nah, itu efeknya di situ. Balansnya roda itu akan tidak balance berputarnya, akan berat sebelah sehingga akan menimbulkan getaran juga. Getaran? Iya. Ada pengaruhnya oleng tidak Pak misalnya? Jelas. Jelas ya? Iya. Jadi kagak terasa oleng gitu ya? Iya, terasa oleng seperti itu. Baik. Jadi itu ya. Ini masih dari bannya aja. Itu baru ban dulu. Ini pengaruhnya di ban. Kita jeda sebentar ya Pak ya. Iya. Nanti coba kita mengarah ke atasnya itu velg ya. Akan seperti apa nanti velgnya dan penanganannya bagaimana nih? Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Masih di program Dialog Keselamatan, sahabat, kita masih membahas terkait pengaruh jalan rusak bagi kendaraan kita. Masih bersama Pak Muhammad Arsad ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, konsultasi terkait masalah kendaraan Anda atau masalah teknik lainnya, silakan. Tema juga boleh Anda sampaikan di sini ya. 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Bagaimanakah menyikapi ketidakcocokan? Ini harus menjadi pelajaran betul itu bagaimana tentang kurangnya pengetahuan dalam sebuah pernikahan gitu. Lupa bahwa pernikahan itu memang tidak akan pernah cocok gitu. Dua pasangan yang dipasangkan menjadi jodoh itu tidak akan pernah cocok gitu. Sampai kapanpun nggak cocok. Laki dipasangkan dengan laki-laki pun nggak akan pernah cocok gitu. Bertemu pun pasti berbeda cara pandangnya, visinya, misinya dalam hidup gitu. Yang menjadikan ketidakcocokan itu menjadi indah, keberbedaan itu menjadi tarian yang asyik gitu, ketika payung motivasinya adalah motivasi surganya Allah. Motivasi pernikahannya adalah mencari ridhonya Allah. Mencari pernikahannya adalah ibadah gitu. Bukan yang lainnya ya. Talk show interaktif Be Smart Muslim setiap Selasa jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sahabat, kita ke Gatekeeper untuk informasi lalu lintas bersama Arin Rosalina. Arin. Ya, Ali K3 dan juga sahabat informasi lalu lintas kami ambil dari aplikasi Waze.com ya. Kita awali dari Jalan Tidar terlebih dahulu. Untuk Jalan Tidar, lalu lintas tampak ramai dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Sementara untuk kawasan Pasar Besar, Jagalan, Kalianyar, Ngaglik hingga ke Kapas Krampung terpantau lancar. Demikian juga di kawasan Kenjeran, Kapasan hingga Kebang Jepun ya, ini juga terpantau lancar. Sementara itu sahabat di kawasan Mer ini beberapa ruas jalan terpantau ramai, kecepatan rata-rata 19 km per jam. Sementara untuk kawasan Dharma Husada ini juga tampak lancar, Dharma Wangsa lancar sahabat, kemudian Kertajaya beberapa ruas jalan tampak lalu lintasnya padat dengan kecepatan rata-rata 17 km per jam. Kertajaya arah Manyar Kertowarjo hingga Kertajaya Indah juga lalu lintas lancar. Pucang Anom Timur hingga Ngagel Jaya lancar, Manyar hingga Rayanginden juga tampak lancar sahabat. Kemudian di kawasan Jagir Wonokromo, sepanjang Jagir Wonokromo hingga Panjang Jiwo dan Gedung Baruk Raya, dua arah terpantau lancar, Raya Ngagel lancar. Kemudian di kawasan Stasiun Wonokromo ini lalu lintas ramai, kecepatan rata-rata 14 km per jam. Flyover Mayangkara ini lalu lintas padat, kecepatan rata-rata 12 km per jam. Margo Rejo Indah ini lalu lintas padat sahabat. Kemudian di depan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ini Ayani ya, lalu lintas tampak ramai, kecepatan rata-rata 24 km per jam. Di Sub Surabaya untuk arus lalu lintas Simpang Nginden Panjang Jiwo terpantau ramai lancar. Dari RTMC Polda Jatim belum ada update terbaru, namun ada himbauan yakni pasanglah segitiga pengaman sahabat, kemudian lampu isyarat peringatan bahaya saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Demikian informasinya, kembali ke Ali. Iya, penting itu ya. Jadi tandanya segitiga itu kan biasanya. Nah, itu pasang kalau pas macet. Baik, terima kasih Arin atas informasi lalu lintasnya. Baik, sahabat, kita kembali ya di program Dialog Keselamatan. Intinya kita ingin Anda selamat di jalan. Tema kita pengaruh jalan rusak bagi kendaraan. Kita masih bersama Pak Muhammad Arsad, beliau dari Dharma Safety Drive. Silakan bagi Anda ingin bertanya sahabat 8297299 SMS dan juga WA 0812306345. Ini sedikit pengetahuan juga ya Pak ya. Gak apa-apa ya di luar tema. Gak apa-apa. Tadi itu kan peringatan dari RTMC Polda ya. Betul. Pasanglah segitiga pengaman tuh kalau misalnya mogok atau macet. Pemasangannya baik itu bagaimana sih Pak? Nah, saya sendiri kalau melihat di jalan tuh ya macam-macam ya. Sing ditaruh di pinggir lah, tengah lah, mana sebenarnya taruh mana sih Pak? Jadi segitiga pengaman itu tujuannya adalah menginformasikan kepada pengendara yang ada di belakang kita, ya kan, atau depan kita, tapi yang bahaya di belakang kita, bahwa ada masalah di kendaraan kita, depan ada hambatan, ya kan. Lah,
yang benar seberapa kan gitu kan? Jaraknya tuh, Pak? Iya. Kalau jaraknya cuma 1 meter, 2 meter dari kendaraan kita, ya sama saja. Dia sudah terlanjur kecepatan tinggi kan? Nggak sempat menghindar. Harusnya itu paling tidak 10 meter. 10 meter ya, Pak? Idealnya 10 meter. Ya, 10 meter. Betul. Itu tujuannya. Oh, ada hambatan, ya kan? Jangan jauh-jauh, kalau jauh-jauh hilang nanti diambil orang. Ya, pokoknya jangan terlalu mepet lah. Plus minus. Persis. Iya. Jadi ini adalah pengetahuan untuk Anda semuanya. 10 meter. Kenapa? Saya tuh lihat 2 meter, Pak, dari kendaraan. Dan kan saya kaget juga itu. Kalau 2 meter masih kaget. Kaget, Pak. Akhirnya saya mau nganan, mau banting juga ada kendaraan lain. Iya. Wah, ini kan susah. Tapi kalau 10 meter itu masih ada, kita masih sempat. Contohnya kalau di depan ada hambatan 10 meter kita masih sempat ngerem atau masih sempat berpikir saya harus ngapain gitu. Nah, tujuannya itu. Jadi 10 meter dari kendaraan ya. Iya. Karena 1 meter aja. Jangan deket-deket. Kalau 1-2 meter ya sama aja. Ini yang parah lagi, Pak. Nggak ada punya segitiga pengaman ya. Iya. Dia ambil aja tuh dahan pohon langsung taruh di truknya. Oke lah. Niatnya baik, cuma baik lah, Pak. Oke lah, itu enggak apa-apa. Cuman kita tambahin sekarang. Niat baik itu kita tambahin biar menjadi lebih baik. Kan gitu kan. Dia sudah benar kalau dia ngasih tanda. Kita ngasih yang baik itu tandanya itu kira-kira gitu. Tujuannya apa? Biar kita sempat menghindar. Gitu loh. Jadi paling enggak 10 jangka orang dewasa lah, Pak ya. Iya. Kira-kira segitu. Minimal lah segitu lah. Kalau 10 meter kan masih kelihatan enggak diambil orang lah. Tapi kalau 100 meter kan diambil orang. Oke, ini ya peringatan untuk para sopir atau juga untuk para kita semuanya ya, Pak ya. Iya. Nah, kemudian kalau ini, Pak, kalau membawa barang itu, kapan kita perlu kasih tanda itu? Perlukah dikasih itu juga? Bawa barang yang agak panjang ke belakang gitu, kadang kan ada tuh yang bawa besi yang panjang. Ya, itu kan tanda bahaya aja gitu. Harusnya kan aturannya kan nggak boleh kan. Aturannya nggak boleh. Jadi itu ya kalau memang dia ada panjang seperti itu memang harus seperti itu. Harusnya di ujungnya itu rotator sih harusnya. Harusnya ya? Iya, kalau memang nggak rotator ya dikasih tanda. Yang kalau segitiga itu kan dia kan harus bisa memantulkan cahaya balik ya, fluoresan itu. Jadi harus seperti itu sehingga kendaraan atau apa begitu menggunakan lampu kelihatan gitu loh. Tapi biasanya kan cuma dikasih dahan ya. Dapat dahan, Pak, kresek, Pak. Iya, paling nggak niatnya baik lah. Niatnya baik lah. Kresek putih oke, tapi kreseknya hitam, Pak. Kan nggak kelihatan ya. Kan paling nggak melambai-lambai maksudnya gitu. Ya niatnya baik. Cuman ya nanti kita informasikan biar niat baik itu menjadi lebih baik. Ini kita informasikan juga ya ke Anda semua. Jadi caranya seperti itu. Baik, Pak, kita balik lagi nih ke pengaruh jalan rusak bagi kendaraan kita. Tadi ban sudah. Jadi indikasinya itu, Pak ya. Kalau kelihatan kita jalan salah satu indikasi ya. Agak sedikit oleng dikit, ini kok nggak stabil ya. Betul. Ban dicek ternyata bergelombang bannya atau bannya belentung, itu pengaruh juga. Ya, pengaruh. Kalau ban kan macam-macam. Nanti kalau kita sudah masuk suspensi nanti ada lagi. Oh gitu. Iya, nanti kalau sudah masuk suspensi aja. Oke. Jadi kita masuk ke velg dulu nih. Velg dulu. Velgnya kan bagaimana nih? Velg itu kan dia juga apalagi semua kendaraan rata-rata semuanya menggunakan velg istilahnya velg racing kan sekarang ada velg bintang. Sebetulnya kalau velg bintang itu dia lebih tidak tahan. Kalau saya ngomong seperti itu aja. Gitu ya. Lebih tidak tahan kalau dipakai melewati jalan yang bergelombang atau jalan yang banyak lubang-lubang. Yang sebetulnya yang kuat itu adalah velg yang menggunakan jari-jari. Kenapa? Ruji itu. Karena kalau menggunakan jari-jari itu, efek tumbukan tadi itu, gaya tabrakannya dengan logam tadi itu, lubang itu tadi, efek itu akan disebarkan ke seluruh jari-jari itu. Bagi-bagi gitu ya? Bagi-bagi sehingga nggak terpusat dia. Okay. Tetapi kalau kita menggunakan velg bintang yang mungkin jarinya cuma 3 kehantam lubang, berarti kan yang menerima beban kan cuma 1 tok. Iya kan, makanya lebih cepat rusak. Bedanya seperti itu. Makanya kalau kita lihat teman-teman yang suka motocross itu kan motocross off-road di Trabas gitu ya. Sekarang kan lagi ngetren itu rata-rata kan nggak ada yang menggunakan velg bintang kan motocross itu. Karena itu tadi. Jadi kalau menggunakan jari-jari itu baiknya adalah begitu dia kena benturan itu akan disebarkan ke seluruh jari-jari yang ada itu, dia disebarkan.
gitu loh. Sehingga masing-masing jari-jari akan menerima beban yang semakin sedikit kan. Oke. Nah, gitu. Jadi lama rusaknya ban itu juga ataupun velg juga agak lama begitu kalau pakai jari-jari ya. Iya, paling enggak dia lebih tahan kan ke pelek itu. Kedua, kalau pelek menggunakan jari-jari itu kan bisa di-setel. Ya kan, kalaupun dia oleng dikit masih bisa di-setel. Tapi kalau kita menggunakan pelek bintang, ya ada sih beberapa yang bisa nyetel. Tetapi apakah bisa balancing kita nggak tahu juga. Memang saya dengar juga nggak banyak sih ya yang bisa itu, Pak. Ya. Bisa balancing velg ya. Iya, balancing pelek itu memang ya. Sport. Jadi itu tujuannya apa, Pak, sebenarnya? Untuk jadi diproduksi velg yang racing itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi sebetulnya gini, Mas, kalau kendaraan itu dijual oleh pabrik itu kan tujuannya biar laku kan, sehingga dia mengikuti tren juga. Oh, anak-anak sekarang itu suka velg yang racing. Iya, iya kan, itu mengikuti tren juga. Kitanya yang harus apa istilahnya, kita harus tahu kegunaannya buat apa. Dan sebetulnya kalau kendaraan sepeda motor yang ada di sini itu mesti kalau yang pelek itu asli dari punyanya pabrik. Ya, itu sudah dihitung gitu. Dia tahanan benturan berapa sudah disesuaikan dengan iklim di Indonesia. Yang bahaya adalah kalau kita menggunakan aftermarket. Aftermarket yang kita nggak tahu kualitasnya kayak apa. Yang bentuknya kadang buaya sekali, cuma belum tentu enak gitu. Iya, karena kita nggak tahu. Kalau yang dia orisinil dari pabrik bawaannya itu mesti sudah diperhatikan banget. Gitu loh, sudah diperhitungkan lah ya. Sudah diperhitungkan, sudah dites ya kan. Mereka mungkin juga dites menggunakan sudah macam-macam, sudah dipastikan bahwa ini masih kuat untuk iklim di Indonesia. Baik. Pak, sepertinya kalau kita motor sekarang ya, itu kayaknya sudah jarang lah pakai ruji ya. Agak jarang lah yang sudah beredar sekarang tuh sebenarnya racing semua. Itu kelebihannya apa, Pak, kalau pakai racing itu? Kalau kelebihannya dia memang rigid, Mas. Kalau racing itu, pelek racing itu rigid, sehingga dia tidak gampang apa istilahnya oleng kan. Oke. Sehingga kalau dikendarai dia lebih stabil sebetulnya. Kedua, beratnya secara keseluruhan dibandingkan yang menggunakan jari-jari itu kan lebih ringan dia. Gitu loh. Sehingga lebih nyaman. Sebetulnya harusnya lebih nyaman. Cuman kekurangannya adalah tidak bisa, dia akan berkurang apa istilahnya kekuatannya kalau dipakai melewati jalan yang ekstrim. Misalnya kayak lubang, gelombang. Itu pun dengan kita ngomong kalau dia lubang masih kecepatan rendah sih nggak masalah. Kecepatan tinggi lah itu loh. Baik. Kalau kita lihat efeknya nih, Pak, nanti di velgnya akan apa nih kalau sering? Kalau pelek racing gampang, Mas. Retak itu kelihatan ya, Pak? Kalau retak itu kita agak susah juga ya melihatnya, karena kadang-kadang secara fisik ada yang kelihatan, atau mungkin dia ada yang pecah ya. Kalau pecah kelihatan jelas, pecah udah kelihatan. Yang susah kan adalah retak yang kecil, retak rambut itu yang kelihatan, karena nggak kelihatan kan, tapi dia sebenarnya sudah deformasi. Kalau sudah seperti itu pengaruhnya apa terhadap berkendara? Ya, kalau dia retaknya masih retak kecil gitu sih nggak kerasa ya. Ya. Okay. Tapi kecuali kalau dia menggunakan ban yang tubeless. Kalau tubeless jelas begitu retak dia akan bocor kan. Karena penahannya kan adalah velg itu sendiri. Itu ketahuan sih. Ini kan berarti velgnya yang retak. Bannya bocor itu kan ketahuan seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan ban yang tube tire yang masih ada ban dalamnya, kadang-kadang nggak kerasa ya. Itu kelebihannya ya, Pak ya. Iya. Dulu saya tuh nggak tahu ya. Gini loh, sebenarnya ban tubeless itu dianjurkan tidak sih, Pak? Memang untuk kendaraan, apalagi sekarang yang banyak tuh motor ya. Iya. Ya, kemarin kan sudah kita bahas sama Mas Komang penggunaan ban tubeless dan penggunaan ban yang menggunakan ban dalam. Sebetulnya kalau kondisi jalan-jalan di Indonesia dan dia tidak membawa beban yang berat, tubeless juga lebih baik. Karena mengurangi gesekan antara ban dengan ban dalam dengan pelek dengan ban luar itu kan terkurangi juga, gitu loh. Cuman kalau tubeless itu, terus itu pertama kelebihannya dulu. Terus kalau dia kempot gitu kan nggak langsung habis kan? Iya. Baik. Jadi efeknya kalau misalnya sudah motor itu pakai tubeless, serambut aja retaknya, kerasa ya? Kalau kerasanya sih enggak. Kalau dia lucid, paling-paling kempes kan? Kempes ya? Iya. Kempes ya? Kalau dari pengendalian sih
sebetulnya pelek itu kalau dia nggak apa istilahnya nggak sampai pecah atau mungkin cuil ya itu sebetulnya nggak banyak pengaruh, nggak kerasa, tetap nggak kerasa. Kecuali kalau pelek sepeda motor dia sampai cuil itu kan berarti kan secara kita ngomong bebannya di titik itu kan menjadi tidak stabil kan. Stabil kan kalau dia diputar kan karena beratnya beda mesti ada kerasa getaran, itu mesti ada. Baik. Yeah. Kalau yang ruji itu kan atau yang jari-jari itu kan kelihatan kalau peleknya nggak beres itu diputer pas diam gitu ya. Di standar tengah begitu kan dulu kelihatan ya agak belok-belok gitu. Kalau yang velg sama juga sama ya. Sama aja. Baik, itu jadi bisa dicek di situ ya. Iya. Kalau mobil Pak? Sama, kalau mobil kan tinggal kita di sporing itu kan ya, di balancing itu kan ketahuan. Kelihatan ya. Kalau biasanya kalau dia peleknya sudah retak atau peleknya sudah oleng atau apa, biasanya di balancing dia nggak akan ketemu. Dia nggak balance terus. Gitu lah. Karena memang iya retaknya itu. Sebenarnya kalau mobil itu kan 4 ya. Itu kalau memang sudah nggak balance itu kerasa juga ya Pak? Kerasa Mas kalau nggak balance itu. Kalau kecepatan tinggi biasanya goyang mobil itu. Kalau di motor ini kita udah kelihatan ya. Misalnya ada retaknya begitu, ini udah nggak balance. Kalau di mobil apa memang harus langsung dibawa ke bengkel? Sebetulnya sama kan. Makanya saya ngomong tergantung mana dulu ini. Kita menggunakan ban yang tubeless atau yang menggunakan ban dalam. Kalau menggunakan ban dalam kan masih bisa dipakai. Iya kan, sama-sama bisa dipakai. Tapi kalau tubeless kan nggak bisa. Udah bocor kan? Itu kelemahannya. Iya. Oke. Baik. Pak, ini velgnya ya? Oke, sudah ya. Udah kita sudah lihat juga di rumah. Mungkin ada kendaraan dicek itu. Oh ya, ada retaknya dikit ya. Itu tanda-tanda ya Pak ya? Ya dulu dia sampai dalam enggak, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya? Karena kan proses casting itu kan ada proses casting pada saat percetakan itu kan nggak bisa halus banget toh. Retak ini jangan retak itu karena memang bukan retak sampai ke dalam, tapi dia sebetulnya bukan retak, cuman karena sisa sisa castingnya aja, sisa pengecoran aja itu nggak retak namanya. Baik. Tapi susahnya itu kalau yang velg di itu loh Pak, dicat kemudian dianu itu agak kurang kelihatan ya. Iya. Hal yang nggak orisinil ya. Iya, makanya saya ngomong kalau pelek-pelek yang orisinil itu tidak ada masalah. Insya Allah aman. Karena dia sudah dengan yang kita masalah kan kalau kita beli pelek aftermarket, apalagi nyon sewu pelek bekas yang sudah dicat ulang. Kelihatan baru sih. Ya, kelihatan baru. Itu nanti ketahuannya kalau kita balancing. Ya, balancing ternyata nggak bisa ketemu, ada olengnya di situ. Nah, itu kemungkinan dulu dia pernah retak di situ, pernah pecah di situ. Baik, tidak dianjurkan ya. Coba berhati-hati lah Pak ya. Kalau cari velg-velg yang di modi-modi begitu. Baik. Kita akan jeda dulu sahabat, nanti akan kita sambung lagi ya, masih di program Dialog Keselamatan. Dan kita masih membahas tema terkait pengaruh jalan rusak bagi kendaraan. Anda yang bertanya 8297299 SMS dan WA 0812306345. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Catatan informasi. Dari Jakarta, sahabat media Islam, sarana informasi dan dakwah, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam, Kemenak Abdul Jamil mengatakan kehadiran media yang Islam sangat diperlukan karena bisa dijadikan sebagai wahana informasi dan dakwah. Abdul Jamil mengatakan jika ada media yang lebih memberikan perhatian kepada kegiatan keagamaan, Abdul merasa hal itu cukup bagus. Jika TV Islam sudah ada, Abdul Jamil berharap tayangan bisa memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan kaum muslimin. Maka dalam tayangan TV Islam perlu ada unsur dakwah, informasi dan berita-berita tentang perkembangan Islam terkini dari berbagai belahan dunia. Dari Surabaya, sahabat, Wakub Jatim mengunjungi anak pengidap hidrosefalus. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengunjungi Muhammad Arif berusia 11 tahun, anak asal Cermek Gresik yang mengidap hidrosefalus atau pembesaran kepala akibat terlalu banyak cairan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya kemarin. Dalam kunjungan tersebut, sahabat, Kusipul berharap agar putra pasangan Sujarwo dan Sriati ini bisa segera sembuh. Kusipul mengatakan penyakit hidrosefalus sebenarnya bisa diketahui pada saat dikandungan
kandungan sehingga bisa ditangani ketika lahir. Kusipul berharap sahabat dengan berita ini masyarakat atau orang tua yang mengetahui kasus-kasus tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk diberi tindakan. Selain itu, Kusipul juga berharap soal gizi buruk bukan semata-mata soal kemiskinan tapi juga pengetahuan. Untuk itu sahabat, dirinya ingin mengajak masyarakat sama-sama preventif promotif dengan memberikan asupan gizi terhadap putra-putri mereka. Dari Washington sahabat, Trump diminta tak pimpin negara seperti mengurus bisnis. Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah memberikan sejumlah saran kepada penggantinya Donald Trump. Hal utama yang ia sampaikan adalah meminta Trump untuk tidak menjalankan pemerintahan di Gedung Putih dengan cara yang sama dengan mengelola bisnis keluarga. Dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Obama menegaskan Trump harus menghormati institusi Amerika. Obama memperingatkan adanya perbedaan antara pemerintahan dengan kampanye. Obama juga berbicara tentang laporan Badan Intelijen Amerika Serikat terhadap dugaan serangan cyber oleh Rusia dan upaya mempengaruhi pemilu Presiden Amerika Serikat 2016. Obama menyayangkan Trump telah meremehkan dampak serangan tersebut. Dalam percakapannya dengan Trump, sahabat, Obama meminta pebisnis berusia 70 tahun itu untuk membangun kepercayaan terhadap komunitas intelijen Amerika Serikat sehingga dapat bekerja sama dengan baik. Demikian catatan informasi kami ambil dari Republika dan Antara. 107,5 SALS FM bermanfaat, menghibur, syar'i. Kita kembali sama di program Dialog Keselamatan. Tema kita yaitu pengaruh jalan rusak bagi kendaraan. Masih bersama Pak Muhammad Arsad, beliau dari Dharma Safety Drive. Bagi Anda yang ingin bertanya, 8297299 SMS dan juga WA 0812-3006-345. Anda bertanya terkait konsultasi masalah berkendara, boleh ya sampaikan di sini. Baik, Pak Arsad, velg, oke, sudah ya nih velg. Nah, ini berikutnya suspensi. Apa nih pengaruhnya, Pak? Belum. Oh, belum ya? Sebelum masuk suspensi itu ada bearing namanya. Oh, bearing. Ada bearing. Apa bearing itu apa namanya? Laker. Sama ya? Iya. Bearing dan laker. Oke. Laker. Jadi ini urutannya begitu ya, Pak? Iya. Menjalannya. Kalau kita ban, velg, bearing atau laker. Iya. Oke. Karena bearing ini kan tugasnya dia kan untuk mengurangi gesekan. Mengurangi gesekan antara ban itu kan berputar kan, sementara asnya yang disuspensi ada asnya itu kan diam. Jadi kan harus ada bearing, gunanya adalah agar dia berputar dengan lancar, tidak mengalami kausan kan itu kan, sehingga bisa berputar lancar lah. Bearing ini juga pengaruh kalau sering melewati jalan yang rusak. Kenapa? Karena bearing itu isinya di dalamnya itu kan bola baja tuh itu di dalamnya itu sama aja kan dia. Begitu dia kena benturan kan dia ikut kena benturan juga. Pertama itu, dan di dalam bola-bola baja itu dalamnya ada pelumasnya, ada pelumasannya, gunanya untuk mengurangi gesekan. Nah kalau kita sering lewat jalan yang banjir atau apa, pelumasnya kan lama-lama habis juga. Nah, begitu habis maka akan timbul gesekan. Nah, kalau timbul gesekan akibatnya timbul keausan. Nah, sehingga bola-bola baja ini yang harusnya menahan, cepat panas, aus. Kan gitu kan. Nah, tanda yang paling gampang adalah oleng. Kalau kita standarkan atau kita goyang ban itu, bannya oleng, bannya goyang-goyang. Nah, itu berarti bearingnya kemungkinan sudah. Dipakai pun juga oleng ya. Oleng kerasa, Mas. Jadi kalau kita berkendara kendaraan kerasa oleng, itu penyebabnya bisa ban, bisa velg, bisa suspensi. Suspensi bisa. Rangkanya juga bisa. Oke. Ke laker dulu. Jadi masanya berapa sih Pak laker itu sebenarnya? Kalau standarnya itu? Kalau lifetime-nya panjang laker itu. Iya, laker panjang lifetime. Asal nggak kena air banjir tadi ya pelumasnya. Iya, pokoknya gini aja, kalau dia sering melewati jalan yang berlubang, kan dia sering kena benturan. Ya karena dia menahan benturan kan setiap bola-bola baja ini kan juga mesti dia punya ketahanan tersendiri-sendiri. Nah, kalau dia nggak ada deformasi sih nggak ada masalah. Nah, caranya adalah, salah satu caranya adalah kalau kita setelah melewati jalan yang rusak atau apa, ya memang harus dicek, ada kotoran dibersihkan. Gitu loh. Tapi kan tuh bersihkan kalau kita biasa gini
susah Pak ya? Enggak lah, nggak masalah, dibersihin biasa aja, dicuci bersih aja motor itu. Otomatis begitu kita mencuci bersih motor itu setelah melewati jalan yang jelek atau apa, kita cuci bersih, dia mengurai kotoran-kotoran itu kan hilang. Tapi kalau melewati jalan yang berlubang itu mesti ada debu, ada apa? Ya paling gampang debu lah. Debu kan mesti masuk juga kan dalam kan. Saya itu dulu bertanya-tanya ya sama temen yang juga berkendara juga gitu. Kenapa ya? Kendaraan itu kalau habis dicuci kok enak rasanya gitu. Padahal nggak diservis, nggak diapa. Ternyata itu ya Pak. Karena debunya hilang kan. Saya baru dapat jawaban sekarang ini. Karena debu-debu itu kan hilang juga. Ya, kotoran-kotoran itu hilang sehingga dia bersih. Itu cukup bagi bearing, itu cukup. Karena kadang-kadang beberapa bearing itu di bola bajanya itu pada saat proses pembuatannya itu sudah diberi apa istilahnya bahan untuk dia bisa self lubricate. Jadi bisa melumasi dirinya sendiri. Yang perlu adalah kebersihannya, kan gitu. Saya baru tahu sekarang. Makanya karena kalau motor baru itu nggak, kalau kelihatan kotor gitu nggak enak semua motor itu. Dicuci bersih, enak motornya. Enak ya. Nggak usah diservis. Aku nanya karena saya tuh juga gini Pak. Ini apa halusinasi saya aja ya ini ya? Kadang-kadang, tapi ya memang selalu enak habis dicuci. Karena itu ya Pak. Kotoran-kotoran yang menggambat itu sudah hilang. Bersih ya. Oke, jadi itu ya. Rajin dicuci nih. Leker dan juga bearingnya. Oke. Jadi sama Pak ya kelihatannya. Nah, suspensinya Pak. Nah, ini ternyata juga oleng itu suspensi bisa. Bisa. Suspensinya kenapa Pak kalau oleng? Suspensi itu tugasnya suspensi itu kan meredam getaran. Meredam getaran kan macam-macam. Apakah getaran dari mesin ataukah getaran dari kondisi jalan. Nah, kalau di sini kan kasusnya adalah dia meredam getaran dari kondisi jalan. Ya kan? Kalau kita lihat makanya di dalam suspensi itu ada dua, ada pernya, ya kan? Pernya itu tugasnya adalah untuk biar apa istilahnya? Biar dia mantul, itu tugasnya per. Terus di dalamnya itu ada shock absorbernya. Nah, tugasnya shock absorbernya adalah meredam getarannya. Soalnya kalau shocknya di bagian dalam itu rusak, tinggal pernya saja, kita kayak naik jaran kan. Mantul-mantul terus kan. Iya kan? Karena ada itu. Nah, yang tugasnya meredam getarannya adalah shock yang dalamnya itu. Oke. Nah, peredam getarannya itu ada dua, menggunakan oli atau menggunakan udara. Gitu. Ada dua itu. Di dalamnya itu. Itu kelebihannya apa itu Pak? Antara menggunakan oli dan udara. Kalau udara kan dia lebih apa istilahnya, lebih cepat kan, lebih cepat untuk dia meredamnya. Sehingga dia lebih lebih nyaman kalau dipakai itu. Udara lebih nyaman ya? Iya, udara. Itu cirinya gimana tuh Pak kalau kita lihat ini suspensi pakai udara? Kalau shock breaker itu pakai udara, kalau bedanya dengan yang oli, kalau kondisi diam tanpa beban itu dia akan karena udara kan dia memanjang. Gitu loh. Jadi kalau kita tekan, kita lepas, dia akan kembali memanjang lagi. Kalau oli kalau kita tekan dia nggak ya memanjang, tapi nggak terlalu ini sih. Gitu loh. Itu bedanya di situ. Nah, efeknya karena dia tugasnya kan meredam getaran. Iya. Per ini kan juga punya beban maksimal seberapa kan dia punya. Iya kan, di dalamnya asnya itu juga dia punya beban maksimal. Nah, kalau kita sering menghajar jalan berlubang seperti itu, ya kan, mesti dengan gaya berat seperti itu dia dapat beban dari kendaraannya, beban hantaman itu. Nah, itu dia yang paling sering adalah kalau sepeda motor itu asnya. Asnya itu bisa bengkok. Kan gitu kan, bisa bengkok. Kalau pernya jarang, pernya putus itu jarang ya Pak ya? Jarang, kalau pernya putus jarang, tapi asnya itu yang biasanya bengkok. Begitu juga yang belakang. Belakang asnya kan kecilan satu jari paling. Ya, itu kamu bisa bengkok kalau kalian mengajar jalan-jalan berlubang. Ada yang bilang suspensi, atau orang bilang itu kayak skok atau apa itu ya, mati. Itu apa Pak? Kenapa itu? Nah, kalau mati itu sebetulnya yang shock absorbernya, yang peredam getarannya ini yang sudah mati. Nah,
kalau dia oli berarti olinya yang dia tugasnya meredam getaran dia sudah nggak ada olinya. Karena bocor. Kalau yang udara berarti udaranya sudah jalan-jalan kan gitu kan. Udah bocor maksudnya. Udah bocor. Sehingga kayak tadi, jadi cuman pernya aja yang berfungsi kan. Nah, jadi kayak kita naik kuda aja. Karena nggak ada peredamnya kan. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi yang jadi masalah suspensi itu kan misalnya dua ya. Kalau kita di motor aja misalnya nih. Itu bisa nggak stabil juga, Pak? Bisa. Kanan kirinya? Bisa. Oh, mobil juga sama ya? Mobil sama. Antara yang kanan kiri belakang. Bisa. Oke. Sama. Kalau motor gampang, kalau suspensinya depan kelihatan. Gimana, Pak? Itu paling gampang kalau suspensinya yang kiri dan kanan itu salah satu itu sudah mati. Itu roda itu kayak habisnya itu nggak rata, Mas. Oh iya. Makanya tadi saya ngomong bannya getaran itu karena apa? Salah satunya adalah dari suspensi. Roda itu habisnya nggak rata. Gitu loh. Kan biasanya kalau motor biasanya kan rata halus gitu. Iya. Kalau ini enggak, dia kayak apa? Sebelah kiri saja atau apa gitu ya? Kayak ada cowakan-cowakannya gitu, Mas. Oh, itu pas tengahnya? Pinggirnya? Iya. Oh, jadi habisnya itu nggak rata ya? Ban habisnya nggak rata? Jadi ada kayak cowakan-cowakan gitu. Habisnya itu seperti itu. Bergelombang gitu ya? Iya. Itu semua bannya atau tengahnya aja? Pinggirnya, Mas. Pinggirnya. Mana yang kalau dia yang mati kiri berarti bagian sisi kiri. Kalau yang kanan sisi kanan. Kalau misalnya yang tengahnya, Pak, tengahnya kelihatan nggak rata gitu, kita kalau secara mata gini sih nggak kelihatan nggak rata, Pak. Tapi kalau diraba gini kok benjol-benjol ya? Itu kemungkinan dari suspensi atau kalau itu kemungkinan kalau arusnya nggak rata itu dari tekanan udaranya. Apa itu? Kurang atau sering kurang? Sering kurang. Iya. Oh, oke. Itu juga bisa mempengaruhi itu. Tapi yang suspensi yang paling gampang adalah itu tadi yang kelihatan. Selain karena kenapa? Karena begitu dia meredam, yang sebelah itu dia nggak bisa meredam dengan baik, maka gesekan dengan jalan kan jadi gak rata. Nah, itu loh. Bearing juga masalah juga, bisa juga menyebabkan ban habisnya nggak rata, bearing juga bisa. Iya. Memang banyak ya ini penyebabnya ya, kalau diteliti ya. Oke. Tadi bisa secara mandiri bisa kok, ayo dilihat ya. Bisa. Ke bengkel pun kelihatan kan. Bisa. Sebetulnya kalau kita naik motor kita rasain aja pada saat kecepatan rendah gitu mesti kerasa harusnya. Oke. Jalan mulus gitu pasti kerasa ya. Ya, jangan nyobanya jangan di jalan jelek. Enggak kerasa. Kerasa itu. Jalannya mulus dulu. Oke, baik, kita akan jeda sebentar, nanti akan kita sambung lagi di sesi yang terakhir. Baik sahabat, kita masih di dialog keselamatan dan kita akan jeda dulu. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Sahabat, apakah badan Anda sudah terasa pegal-pegal, terasa tidak enak begitu sahabat? Nah, saatnya mengeluarkan darah-darah kotor dalam tubuh Anda sahabat. Bagaimana caranya? Dengan berbekam atau hijamah. Nah, mungkin Anda bertanya lagi sahabat, di mana ya kira-kira tempat hijamah atau bekam yang baik? Nah, di Masjid Nasional Al-Akbar saja sahabat, karena di Masjid Al-Akbar ini ada Tibun Nabawi ya, ada hijamah atau bekam, ada ruqyah dan juga ada obat-obatan herbal komplit ya. Hijamah atau bekam ini bukanya setiap hari Senin sampai Jumat sahabat, pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Sedangkan untuk hari Sabtu itu pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Jangan khawatir bagi Anda seorang wanita, nanti terapis bekamnya juga ahwat ya atau wanita. Selain bekam sahabat, di Masjid Al-Akbar juga ada ruqyah syariah bersama Ustadz Bambang Junaidi yang buka setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Nah, setelah Anda bekam tentu Anda perlu ya obat-obatan herbal sebagai penyuplai kesehatan Anda setiap harinya. Obat-obatan herbal ini sahabat seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun dan lain-lain. Ini telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Juga ada ya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut sahabat tentang bekam, ruqyah dan juga obat-obatan herbal, silakan Anda telepon 8289755 atau 56 di hari dan jam kerja. Atau ini aja sahabat, Anda langsung saja datang ke lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 107,5 SALS FM, berita menghibur syar'i. Baik, kita ke gatekeeper, Arin.
Ya, sahabat, informasi yang satu ini spesial untuk Anda ya, yang ingin bisa berubah menjadi lebih baik, khususnya untuk bisa memperbaiki sholat ya, agar lebih khusyuk dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kali ini sahabat, kami hadirkan kembali kajian indahnya sholat yang insya Allah akan kami laksanakan pada hari Ahad 15 Januari 2017 jam 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Dengan pembicara sahabat ada Ustaz Sukaran Ashidik SAG, beliau merupakan narasumber program Indahnya Sholat di Radio SAS FM. Dan untuk pendaftaran sekaligus pembayaran, ini hari ini terakhir ya sahabat ya. Hari ini terakhir pembayaran hanya Rp100.000 per orang. Hanya Rp100.000 per orang dan hari ini adalah hari terakhir. Sementara untuk Anda yang akan melakukan pendaftaran dan juga pembayaran pada tanggal 10 hingga 12 Januari, biaya naik menjadi Rp120.000 per orang. Sementara untuk nanti pada tanggal 13 hingga 15 Januari, biaya menjadi Rp150.000 per orang sahabat. Jadi tunggu apa lagi? Segera saja catatkan nama Anda sebagai peserta sekaligus membayar biaya akomodasinya hari ini juga sahabat ya. Caranya kirim SMS dengan format nama lengkap spasi kajian indahnya sholat Januari, kirim ke 0812 3000 6345. Sekali lagi sahabat, nama lengkap spasi kajian indahnya sholat Januari, kirim ke 0812 3000 6345. Baik sahabat, sesi terakhir di dialog keselamatan kita masih berbicara mengenai pengaruh jalan rusak bagi kendaraan. Baik, suspensi sudah nih Pak ya? Ya. Oke, udah kelihatan, bagaimana ngeceknya juga udah kelihatan. Nah, naik lagi nih Pak, apa pengaruh lainnya ini jalan berlubang? Nah, sebelum kita naik dari suspensi, sebelum naik ke setir, itu ada penghubung antara suspensi ya kan dengan setir. Nah, namanya tadi kones itu. Kones ya. Nah, aslinya bahasanya konres. Konres. Nah, cuma angel ngomong konres itu. Kones. Kones. Sebenarnya kones ini adalah bearing antara bodi, dengan apa? Antara bodi dengan ininya, dengan setirnya gitu loh. Jadi ada bearingnya. Nah, karena fungsi bearing itu kan sama. Jadi bearing itu kan fungsinya juga sama. Artinya dia menahan untuk putarannya itu. Saya enggak ya dulu. Kan putarannya itu dia harus smooth kan. Nah, karena dia harus smooth itu, iya, makanya sama, fungsinya sama kayak bearing. Kenapa kones ini bisa rusak? Karena sama, begitu kita melewati jalan berlubang, dia akan penahan kita kan dorongnya kan pertama ke setir. Dari setir kan masuknya ke kones dulu. Nah, di dalamnya ada bola-bola baja juga. Kalau bola-bola baja ini kena beban, sementara dia olinya berkurang, ada kotorannya di situ. Nah, kotoran lagi nih, balik kotoran lagi. Itu maka dia akan menyebabkan gesekan kan. Kotoran ini tadi, sehingga mengakibatkan dia akan menjadi apa istilahnya? Dia menjadi aus. Nah, kalau dia bola-bolanya ini tidak seragam, ada yang aus, ada yang enggak, ya itu menyebabkan oleng juga. Oke. Atau bisa juga konesnya ini terlalu kenceng. Kalau kenceng biasanya berat. Setirnya berat. Beloknya berat. Cara ngeceknya adalah gampang. Gimana itu? Jadi standar tengah, roda kita roda standar tengah, standar tengah ya. Terus kita roda depan biarkan dia terangkat. Setir itu taruh di tengah posisi. Oke. Nah, kita lihat dia ke kiri dan ke kanannya lancar enggak? Nah, kalau dia ke kiri, bergerak ke kiri lancar, ke kanannya kesendat-sendat. Nah, ini kemungkinan di konesnya itu tadi mungkin terlalu kenceng sehingga dia, nah itu bawa aja ke bengkel nanti dibenerin. Itu indikasinya itu. Salah satu indikasinya yang pertama kali itu ada masalah dengan konesnya. Baik. Nah, gitu. Kalau dia ke kiri kanannya lancar, nggak ada hambatan, kiri kanan lancar, berarti nggak ada masalah. Oke. Baik, jadi itu ya. Memang kebanyakan masalah kalau jalan berlubang itu bagian depan ya Pak? Ya, kalau kita ngomong yang paling utama itu ya kaki depan dulu. Iya. Makanya kenapa ganti laper itu kaki laker maupun bearing ini sering yang depan ya, Mas? Iya. Ternyata bebannya di depan. Karena bebannya di depan. Baik. Terakhir ini Pak, tentu yang pengaruhnya adalah rangka, body itu kalau jalan berlubang pastilah ya. Itu pengaruh. Baik. Tipsnya nih Pak, kalau kita mendapat jalan rusak itu harus bagaimana tuh? Ini perlu diulang lagi. Jadi ada tipsnya kalau kita sering melewati jalan
jalan yang rusak seperti itu, pertama kali adalah tekanan bannya sesuaikan. Itu mesti ada kok tekanan ban itu. Kalau motor-motor yang bukan matic itu biasanya di dekatnya rantai itu mesti ada tekanan bannya. Kalau harus sendirian depan berapa, belakang berapa, kalau sendirian berapa, berbandingan berapa itu ada. Kalau di matic biasanya di bawahnya setir itu atau itu ada juga. Ada petunjuknya ya, harus berapa. Monggo dicarilah kalau pada saat nyuci itu, tapi nggak mungkin di tempat tersembunyi enggak. Jadi mesti kelihatan. Ya, sesuaikan dengan tekanan itu. Atau kalau nggak gitu tambah satu PSI. Kalau di situ katakanlah 30 tambah menjadi 31 kan tujuannya untuk itu. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita sering melewati jalan yang rusak seperti itu, ya itu tadi kebersihannya kendaraan juga harus sering dicuci juga ya. Nah, itu yang utama itu dulu, tekanan bannya itu dulu. Karena dia meredam itu dulu. Nanti insya Allah kalau kita bisa menjaga tekanan ban itu dalam kondisi optimal, suspensi dan sebagainya itu dia akan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melewati jalan yang berlubang, di depan ada lubang. Pada saat mau menghantam lubang, masuk ke lubang bannya, itu jangan direm. Jangan, remnya lepas saja. Jadi udah, bismillah kita siap-siap aja menghadapi lubang, gak usah mikir rem. Karena kalau kita pada saat kita ngerem, itu si spare di depan itu kondisinya lagi menukik ke depan, ya kan? Kalau dia menghantam ke lubang, itu berarti kan posisi suspensinya yang kalah. Jadi gitu. Misalnya terpelantingnya kalau pas ngerem pas lubang itu agak kaget ya Pak ya? Jadi kalau remnya lepas itu remnya lepas dan badan kita agak kalau sempat agak didorong ke belakang. Agak ke belakang ya. Tujuannya adalah biar beban itu tidak semuanya ada di roda depan. Itu tipsnya. Ya, terus ada lagi kalau melewati jalan berlubang gitu, berdiri Mas. Berdiri. Kita nyentuh teman-teman yang di motocross itu. Ya, itu berdiri agak ke belakang. Itu tujuannya biar beban tidak terlalu berat di roda depan. Diangkat ya. Iya. Paling nggak badannya agak diangkat ya. Agak diangkat. Pertama aman di motor, kedua di tubuh kita juga aman. Nyaman juga. Karena kita kan tulang belakang kita kan nggak langsung kehantam kan. Ketiga kalau kita berdiri, seandainya kita akan jatuh, kita masih bisa memilih posisi di mana kita mau jatuh. Kalau berdiri. Iya. Itu ya tips-tips yang sangat penting sekali demi keselamatan kita di jalan, sahabat dari Pak Arsyad. Baik Pak Arsyad, terima kasih ya. Ini pembahasannya luar biasa, pengetahuannya mudah-mudahan nih barokah nih. Bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Baik, terima kasih Pak Arsyad. Jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat penyiaran kami di program Dialog Keselamatan. Tadi kita bahas tentang pengaruh jalan rusak bagi kendaraan. Mudah-mudahan Anda juga dicatat ya dalam pikiran Anda, dan mudah-mudahan kita semakin selamat di jalan raya. Baik, tadi bersama Pak Muhammad Arsyad dari Dharma Safety Drive. Saya Alik A3, di gatekeeper ada Arin Rosalina. Pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Siar Pagi.